Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Denpono Media. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan suatu informasi penting yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal. Saya ingin membagikan informasi dan pengalaman ini karena menurut saya ini sangat penting. Dan saya ada pengalaman, lebih tepatnya pengalaman dari kawan saya ya, yang sangat tidak mengenakan. Dan kemarin saya menonton juga video dari Cak Soleh, seorang lawyer yang sering membuat video dengan tagline no viral no justice. Nah, di video tersebut Cak Soleh kedatangan seorang perempuan yang mengalami korban dari pinjaman online ilegal ini. Lebih jelasnya kita tonton terlebih dahulu teman-teman, nanti saya akan mengomentari dan menambahkan berdasarkan sudut pandang saya dan teman saya yang juga menjadi korban. Kita tonton dulu ya. Teman-teman, di samping saya ini Suhufil Ula. Arab sekali namamu ini ya. Suhufil Ula. Dia menjadi korban penipuan, macam-macam ini, pengancaman. Jadi ceritanya pada tanggal 21 Februari 2024 beliau ini mau ngajukan utang pinjaman online, namanya PT Kredit Sekali kredit jebol bandari maksudnya kan itu. Nah, tetapi masalahnya belum pernah mengajukan apply, tiba-tiba ditransfer 1,1 juta. Padahal aku kata pengennya utang 1M ya, pengennya ya. Menang ditransfer 1,1 juta. Kamu merasa karena nggak kepengen duit itu sehingga disuruh kembalikan. Kamu kembalikan 2,3. Jadi lebih dari 100%. Kamu kembalikan. Besoknya dapat duit lagi. Ditransfer 2,1. Padahal kan nggak kepengen utang lagi kan gitu loh. Tetapi kamu menjadi permainan dari pihak Kredit Sekali ini. Yang transfer duit pun bukan Kredit Sekali, tetapi dari PT Odio. PT Odio itu panganan apa maneh gak ana Oreo ono itu makanan, tapi itu PT Odio. Jadi yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan PT Kredit Sekali ini. Nah, dalam kasus ini kuasa hukummu sudah ngecek. Iki kantor ono temen nggak sih PT Kredit Sekali? Alamatnya ini di Tebet, Jalan Legend MT Haryono, Jakarta. Neng kono kosong. Ono. Dan menurut security kono bahwa kuasa hukummu ini dari sekian orang yang mencari-cari juga menjadi korban dari PT Kredit Sekali ini. Teman-teman, seperti biasa, no viral, no justice. No viral, no justice. Bantu memviralkan supaya masyarakat semuanya ini lebih hati-hati. Jangan mudah percaya dengan pinjaman online. Jangan asal meng-apply. Tiba-tiba kamu download. Pada saat kamu download, di situ kamu harus mengizinkan ABC, memasukkan nomor rekening ya. Sehingga kamu nggak butuh duit pun tiba-tiba kamu ditransfer. Ada baiknya semua masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman online harus ngecek dulu kepada otoritas jasa keuangan. Betul enggak lembaga pembiayaan online ini terdaftar? Kalau tidak, lebih baik jangan mendownload akun itu supaya kamu tidak menjadi korban. Sebab apa? Yang datang ke kita, yang minta diadvokasi tidak hanya kasus mbaknya ini. Sudah ada beberapa sebelumnya di mana dia belum mengajukan pinjaman, tiba-tiba ditransfer. Modelnya kayak Sinterklas ngono loh. Tapi jangan salah, itu hanya trik. Setelah itu akan ditagih-tagih terus. Sebab kalau tidak diancam ya, mau disebarkan di teman-temanmu. Nek saran saya, kejadian cuek sudah. Nggak usah direken, mau disebarin. Justru kalau ternyata nantinya itu disebarkan, padahal kita tidak melakukan kesalahan, harus kita laporkan bahwa ini jelas-jelas pencemaran nama baik. Misalnya kita dituduh maling lah, begini. Nah itu. Nah itu dia ya teman-teman. Jadi aplikasinya itu
Sebenarnya nggak cuma ini aja, aplikasinya itu banyak, ada bermacam-macam lah. Intinya itu dia tuh cuma satu aplikasi yang pinjaman online ini, tapi di dalamnya itu ada bermacam-macam list dari pinjaman online yang lain. Dan ini pinjaman yang ilegal ya teman-teman, nggak ada yang resmi sama sekali. Nah, yang ingin saya sampaikan, jika teman-teman memang butuh pinjaman online, carilah yang berlisensi OJK. Benar seperti yang dikatakan Cak Soleh, itu harus benar-benar resmi yang berlisensi OJK gitu. Nah, untuk yang aplikasi semacam ini, kenapa kok mbaknya misalnya belum apply, terus tiba-tiba ada uang masuk? Ya memang seperti itu modusnya. Ketika teman-teman melakukan pendaftaran di dalam aplikasi, melakukan perizinan itu secara tidak sadar, itu sama saja teman-teman sudah menyetujui untuk menerima pencairan dananya itu tadi. Makanya langsung cair. Yang nggak enak tuh gini, dia cair misalnya 1 juta teman-teman. Nanti jatuh temponya itu satu minggu aja. Bahkan belum sampai 1 minggu, baru beberapa hari itu sudah DC-nya itu sudah menagih-nagih secara brutal. Dan yang harus dikembalikan itu juga tidak kira-kira lebih dari 100% gitu teman-teman. Makanya ini sangat merepotkan sekali dan kita seperti ditipu gitu. Ini juga ada yang modusnya yang lain dari aplikasi semacam ini. Ketika kita misalnya ya ada pencairan masuk, kemudian kita mau bayar, itu kita nanti kan akan mendapatkan yang namanya kode virtual account. Nah, ketika kita sudah melakukan pembayaran, tapi di dalam aplikasinya itu ada jebakan tombol teman-teman. Yang saya maksud jebakan tombol itu yang seperti ini ya, nanti saya tampilkan di sini deh. Itu jadi misalnya itu di halaman pembayarannya ada tombol copy dan menentukan. Nah, untuk tombol copy ini berarti kita menyalin nomor virtual account untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, misalnya kita kembali lagi ke aplikasi ini, ketika diklik, ini nanti malah ada pencairan lagi di rekening kita dan kita akan ditagih seperti itu. Makanya kalau teman-teman sudah terkena pencairan dari pinjol ilegal ini, dibayar saja kalau memang dibayar gitu, tapi jangan menekan tombol aneh-aneh gitu. Karena kalau kalian salah klik tombol, yang ada nanti malah cair terus. Dan ini lagi ada modus dari debt collectornya. Kan misalnya jatuh temponya 1 minggu, itu di hari keberapa sudah ditagih. Nah, di DC ini ada yang nipu juga. Jadi mereka itu menagih-nagih kita, kemudian memberikan instruksi untuk melakukan pembayaran ini itu. Seperti itu misalnya ya. Nah, itu nanti kalau teman-teman mengikuti instruksi dari si debt collectornya atau DC-nya, yang ada tagihan teman-teman itu nggak terbayar. Jadi di aplikasi tetap ada tagihan, dan uang yang kita bayarkan ke DC itu melalui instruksinya si DC kan masuk ke kantongnya DC itu. Jadi wah, kita kena penipuan double lagi teman-teman. Dan seperti yang dikatakan Cak Soleh juga, kalau kita pinjol ilegal ini lebih baik nggak dibayar sekalian gitu. Cuman masalahnya gini teman-teman, ketika kita melakukan pendaftaran, pertama kan install dulu, kemudian pendaftaran, mengizinkan ini itu, maka seluruh data kontak kita terbaca oleh aplikasi ini. Jika teman-teman misalnya orang yang bisa dikatakan punya kontak yang penting banyak, wah itu sangat merepotkan teman-teman dan sangat bahaya gitu ya. Maka jalan satu-satunya ya dibayar, tapi sangat harus hati-hati, jangan sampai salah klik seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online, carilah pinjaman online yang memang sudah berlisensi OJK gitu. Teman-teman bisa cek di websitenya OJK, itu juga sudah banyak informasi yang menyediakan, atau teman-teman bisa pinjam dari aplikasi-aplikasi yang umum gitu, jangan dari aplikasi yang nggak jelas. Apalagi kalau aplikasinya seperti pinjol ilegal ini, di dalam satu aplikasi ada bermacam-macam list dari pinjaman online yang lain. Nah, itu yang berbahaya karena kalau kita sampai salah klik, bisa-bisa akan cair semua gitu, padahal kita nggak minta seperti itu. Nah, itulah yang bahaya teman-teman. Jadi buat kalian sangat hati-hati ya. Apa yang dialami mbaknya ini juga dialami oleh teman saya ya. Dia itu sampai gini teman-teman, sampai terlilit ini gara-gara aplikasi setan ini. Menurut saya itu aplikasi setan ya, karena modusnya itu licik banget teman-teman. Udah dibayar, tapi kadang DC-nya juga masih nagih-nagih seperti itu. Udah gitu DC-nya juga nipu. Itu kan juga waduh sangat merugikan sekali. Nah, bagi teman-teman yang punya pengalaman ya,
mengenai pinjol ilegal ini, jangan takut untuk speak up ya. Seperti tagline-nya Cak Soleh, no viral, no justice. Jika teman-teman mengalami tindakan yang kurang menyenangkan dari DC-DC ini, jangan malu dan beranikan diri untuk speak up, karena teman-teman itu hanyalah korban. Semoga video yang saya buat ini bisa membantu teman-teman jangan sampai salah langkah ketika ingin melakukan pinjaman online gitu. Sekian dulu video kali ini. Mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Den Pono Media, nyalakan lonceng notifikasi, dan like video ini. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.